Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, saya berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, baik jasmani maupun rohani. Pesan saya dalam masa pandemi ini, kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin agar pandemi ini dapat segera berakhir. Baiklah, jumpa kita kali ini bersama saya Bapak Abdullah Syakur. Agar lebih mudah diingat, kalian bisa panggil saya cukup dengan Pasya atau Pak Syakur. Saya mengampu mata pelajaran IPA SMP MTS kelas 7 dan kelas 8. Pada pembahasan materi IPA kali ini adalah untuk kelas 7 semester 1, yakni pada bab 4 suhu dan perubahannya. Sebelum kita belajar, ayo disiapkan perlengkapan belajar kalian terlebih dahulu. Buku paket IPA kelas 7, buku catatan, dan jangan lupa pulpoinnya. Karena hasil pembelajaran hari ini harus kalian catat resume atau ringkasannya. Dan pada akhir sesi nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan dan akan dicek oleh guru kelas kalian masing-masing. Mari perhatikan dan simak dengan baik-baik penjelasan berikut ini. Baiklah, pada tujuan pembelajaran kali ini, yakni melalui tayangan media televisi pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan definisi suhu, 2. Menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya, dan yang ketiga, mengkonversi antara skala suhu beberapa termometer. Semoga dalam beberapa menit ke depan 3 tujuan pembelajaran ini bisa kita capai bersama-sama dengan baik. Berikutnya kita awali dengan pengertian suhu. Suhu itu tidak sama dengan panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, sementara suhu adalah derajat tingkat energi panas suatu benda. Suhu rendah artinya tingkat energi panas benda rendah. Sedangkan suhu tinggi artinya tingkat energi panas benda sama dengan tinggi. Perhatikan dan simak dengan baik tayangan tentang penjelasan suhu berikut ini. Kelas 1 berisi es, kelas 2 berisi air biasa, kemudian kelas 3 berisi air panas. Iya, ternyata indera peraba kita tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur suatu benda. Untuk mengukur suhu atau temperatur suatu benda, kita harus menggunakan alat yang kita sebut dengan termometer. Ada yang tahu apa itu pengertian termometer? Ternyata termometer berasal dari bahasa Yunani, dari kata termos dan meter. Termos itu artinya panas,
sedangkan meter artinya mengukur. Jadi di sini termometer artinya alat untuk mengukur panas, atau sering kita sebut dengan alat ukur suhu atau temperatur. Kemudian bagaimana prinsip kerja termometer? Prinsip kerjanya adalah menggunakan sifat termometrik suatu zat, di mana volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh. Jarak molekul renggang, volumenya bertambah, akan tetapi massa zatnya tetap. Itu adalah prinsip kerja dari termometer. Sekarang jenis-jenis termometer. Coba kalian perhatikan pada penampilan beberapa jenis termometer berikut ini. Saya yakin di antara jenis gambar-gambar yang ditampilkan ada beberapa yang kalian kenali, bahkan mungkin pernah kalian gunakan. Mari kita cek satu persatu. Termometer zat cair. Ada 3 tampilan termometer zat cair berikut ini. Yang pertama termometer laboratorium, kemudian termometer badan, dan termometer ruang. Termometer laboratorium biasa kalian gunakan di dalam lab untuk percobaan atau praktikum. Sementara termometer badan ini adalah untuk mengukur suhu badan. Dan termometer ruang ini tidak lain, biasanya terletak di ruangan-ruangan untuk menentukan berapa suhu atau temperatur pada saat kita berada di ruang tersebut. Kita lanjut untuk termometer zat padat. Tentunya prinsip yang digunakan di dalamnya adalah zat padat, sehingga umum termometer ini disebut dengan termometer logam. Jenisnya ada 3 yang kita tampilkan. Ya, hampir sama, tapi mempunyai spesifikasi yang sendiri-sendiri. Berikut ini adalah termometer kristal cair. Mungkin ini termometer yang jarang kalian lihat, bahkan belum pernah lihat sama sekali, dan baru ini kalian bisa melihat tampilan dari termometer kristal cair. Meskipun ini sesungguhnya sudah ada sejak lama. Berikutnya perhatikan dan simak dengan baik tayangan tentang cara menggunakan termometer kristal cair berikut ini. Pada termometer kristal cair terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Ya, kita akan lanjut dengan termometer gas untuk mengukur suhu gas. Ya, jenisnya yang bisa kita tampilkan di sini ada 3. Ya, semuanya adalah termometer gas. Yang berikut ini mungkin termometer yang paling familiar dengan kalian, apalagi masa pandemi ini yang mengharuskan kita tahu suhu badan kita masing-masing sebelum masuk ke sebuah instansi atau ruangan. Ya, biasanya kita menggunakan termogan. Ya, untuk mengukur suhu badan cukup dengan menyalakan sinar yang ada di termometer tersebut, maka akan ditujukan secara digital berapa suhu yang ditujukan. Berikutnya termometer klinis. Ya, jenisnya macam-macam. Ya, makanya di sini ada 2 contoh yang kami tampilkan. Penjelasan berikutnya, zat cair pengisi termometer. Ada 2 zat cair yang biasanya digunakan untuk mengisi termometer. Yang pertama raksa. Ya, raksa tidak membasahi dinding, mudah dilihat karena mengkilat, cepat mengambil panas, volume raksa berubah secara teratur, dan jangkauan suhunya lebar, yakni
titik beku min 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Ya. Ini kelebihan mengapa menggunakan raksa. Zat cair berikutnya adalah alkohol. Alkohol lebih murah, lebih teliti, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Sebab titik beku alkohol min 130 derajat Celcius. Akan tetapi kekurangannya atau kelemahannya, alkohol itu membasahi dinding. Titik didihnya rendah, 78 derajat Celcius. Dan alkohol perlu pewarna agar dapat dilihat, karena warna asli dari alkohol adalah bening seperti air. Iya, mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Jawabannya, karena air memiliki sifat anomali. yakni sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi, air pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Ini yang disebut dengan anomali. Makanya es itu terapung di dalam air karena sifat anomali air menyebabkan penyusutan pada es pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Coba perhatikan pada penjelasan skala termometer berikut ini. Ada 4 buah termometer. Termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah yang tidak sama. Meskipun dari keempat tersebut ada 2 yang memiliki interval sama antara titik tetap atas dan titik tetap bawah. Perhatikan pada titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Celcius dimulai dari 0 sampai 100, Fahrenheit dimulai dari 32 sampai 212, Reaumur dimulai dari 0 sampai 80, sementara Kelvin dimulai dari 273 dan titik tetap atasnya 373. Ya, berdasarkan titik tetap atas dan titik tetap bawah, maka dapat dibuat perbandingan skala dari keempat termometer tersebut antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, Celcius mempunyai rentang suhu 0 sampai 100, sehingga intervalnya adalah 100. Ya, intervalnya adalah 100. Reaumur ya 0 sampai 80, intervalnya 80. Fahrenheit dari 32 sampai 212, sehingga intervalnya adalah 180. Sementara Kelvin dari 273 sampai 373, ternyata intervalnya sama dengan Celcius, yaitu 100. Sehingga kedua termometer ini antara Celcius dan Kelvin akan mempunyai nilai perbandingan yang sama. Ya, kalau kita cari angka perbandingannya, maka akan didapat 5 banding 4 banding 9 banding 5, sehingga diperoleh perbandingan Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit adalah 5 banding 4 banding 9. Catatannya, angka perbandingan Kelvin sama dengan Celcius, sehingga tidak dimunculkan dalam perbandingan ini. Ya, berikutnya kita akan lihat
cara mengkonversi skala termometer. Persamaannya TA min TB per TA per TX min TB sama dengan TA min TB per TY min TB, di mana TA adalah titik tetap atas, TB itu titik tetap bawah, TX skala yang kita ketahui, TY skala yang ditanyakan. Dari persamaan ini selanjutnya kita akan peroleh tabel konversi suhu dari satu termometer ke termometer yang lain. Kalian perhatikan cara membacanya ya, dari kiri ke kanan. Celsius menjadi Reaumur atau skala Celsius dirubah menjadi skala Reaumur. Maka rumus perbandingannya adalah 4/5 kali suhu dalam suhu Celsius TC. Ya. Berikutnya Celsius dirubah menjadi Fahrenheit, maka angka perbandingannya adalah 9/5 kali TC plus 32. Yang berikutnya Celsius ke Kelvin, angka perbandingannya TC plus 273. Berikutnya Reaumur ke Celsius 5/4 kali TR ya. Kemudian Celsius ke Fahrenheit maka 9/4 atau 9/4 TR plus 32. Kelvin ya 5/4 TR plus 273. Berikutnya Fahrenheit ke Celsius 5/9 dalam kurung TF min 32. Fahrenheit ke Reaumur 4/9 dalam kurung TF dikurangi 32. Nah, Fahrenheit ke Kelvin sebetulnya ini bisa dicari dengan melihat persamaannya di atas. Perbandingannya adalah 5/9 ya, dalam kurung TF min 32 plus 273. Yang terakhir adalah Kelvin. Skala Kelvin dirubah ke dalam Celsius, maka TK min 273. Kelvin dirubah menjadi Reaumur, perbandingannya 4/5 dalam kurung atau kali dalam kurung TK min 273. Mungkin agak sulit, tapi kalau kalian coba berulang-ulang untuk menghafal atau menggunakannya dalam menyelesaikan persoalan, maka saya yakin kesulitan ini bisa kalian atasi dengan baik. Baiklah, kita lanjut dengan contoh soal. Nomor 1. Tentukan skala 45 derajat Celcius ke dalam derajat Fahrenheit. Tentunya kita akan menggunakan persamaan perbandingan suhu ya, sehingga diketahui TC atau suhu dalam Celcius besarnya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah TF. Penyelesaiannya, persamaan yang kita gunakan adalah TF sama dengan 9/5 kali TC plus 32 derajat. Sehingga TF sama dengan dalam kurung 9/5 kali 45 derajat plus 32 derajat. TF sama dengan 45 dibagi 5 itu dapat 9 kali 9 hasilnya 81 derajat plus 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Semoga bisa kalian pahami. Oke, ya kita akan lanjut dengan contoh berikutnya. Tentukan 25 derajat Celcius dalam suhu derajat Reaumur.
kita tetap menggunakan persamaan perbandingan suhu. Diketahui TC sama dengan 25 derajat Celcius, ditanyakan adalah TR. Maka penyelesaiannya adalah persamaan yang kita gunakan, perbandingan yang kita gunakan, TR sama dengan 4/5 kali TC. TR sama dengan 4/5 kali 25 derajat. Sehingga hasil akhirnya adalah 20 derajat Reaumur. Saya kira mudah sekali untuk dipahami, asalkan kalian mau bersungguh-sungguh. Yang ketiga, tentukan 78 derajat Celcius dalam skala Kelvin. Kenapa di sini Kelvin tidak menggunakan derajat? Karena ternyata suhu pada termometer Kelvin adalah suhu mutlak, sehingga tidak dituliskan derajat untuk menyebutkan skalanya. Masih sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2, maka kita harus menggunakan persamaan perbandingan suhu, di mana diketahui TC-nya sama dengan 78 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah TK, maka penyelesaiannya adalah kita menggunakan perbandingan TK sama dengan TC plus 273. Karena TC-nya 78, maka di sini TK sama dengan 78 ditambah 273. Hasil akhirnya adalah 351 Kelvin. Ingat, karena Kelvin merupakan skala mutlak, maka tidak disebutkan derajat. Dapat disimpulkan bahwa 78 derajat Celcius itu sama dengan 351 Kelvin. Semoga dengan 3 contoh soal tadi, kalian bisa lebih memahami bagaimana mengkonversi suhu antar satu skala termometer ke skala termometer yang lain. Kalau ditemukan kesulitan, alangkah lebih baik kalau kalian konsultasikan dengan guru kelas kalian masing-masing. Bagaimana para siswa sekalian? Semoga penjelasan hari ini dapat kalian pahami dengan baik, dan jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan kalian bisa hubungi guru kelas kalian masing-masing. Oke? Berikutnya kegiatan atau tugas mandiri yang harus kalian selesaikan dan kalian kerjakan secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Berikut sudah saya siapkan 5 buah soal untuk tugas atau kegiatan mandiri kalian di rumah. Nomor 1, apakah yang kalian ketahui tentang perbedaan antara suhu dan panas? Nomor 2, apa fungsi dari termometer? Nomor 3, sebutkan 3 jenis termometer yang kalian ketahui. Dan berikutnya soal nomor 4, zat cair apakah yang menjadi pengisi dalam termometer? Terakhir, soal nomor 5, konversikan skala suhu dari termometer berikut. A, 77 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius, sama dengan berapa derajat Reaumur, dan sama dengan berapa dalam skala suhu Kelvin. B, 333 Kelvin sama dengan berapa derajat Celcius, sama dengan berapa derajat Reaumur, dan sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Demikian kegiatan tugas mandiri untuk kalian di rumah. Semoga bisa dikerjakan dengan baik, dan jangan lupa nanti akan dicek oleh guru kelas kalian masing-masing. Silahkan tulis jawaban di buku catatan kalian masing-masing agar dapat diperiksa oleh guru mapel ya, kalian masing-masing sebagai penilaian tugas. Demikian tadi pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk para siswa semuanya yang ada di rumah. Dan jangan lupa, catatan hasil resume kalian tetap disiapkan. Dan juga tugasnya harus kalian selesaikan, agar saat diminta oleh Bapak Ibu guru kalian,
untuk dicek sudah kalian selesaikan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa dalam program pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.